Hai sahabat Slow Amazing. Ketemu lagi nih di program acara yang kalian tunggu-tunggu. Tentunya di Slow Amazing yang akan menyajikan informasi menarik untuk kalian. Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki banyak sekali tempat wisata pantai. Dari ribuan pantai yang ada di Indonesia, beberapa di antaranya layak disebut sebagai tempat wisata pantai terindah di Indonesia. Keindahannya bahkan layak disandingkan dengan Maldives atau Hawaii. Dari sekian banyak tempat wisata di Indonesia, pantai memang menjadi salah satu favorit masyarakat. Jika berbicara tentang wisata pantai terindah di Indonesia, Nusantara memiliki banyak rekomendasi lokasi yang layak dikunjungi saat liburan nanti. Nah, kali ini kita akan membahas 10 pantai terindah di Indonesia. Langsung saja simak informasinya, check it out! Bali dikenal dengan pantai-pantainya yang eksotis dan memiliki daya tarik tersendiri. Termasuk salah satunya adalah Pantai Pandawa. Pantai yang berlokasi di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, menyimpan keindahan khasnya, yakni jalur menuju pantai yang membelah tebing-tebing kapur dan air lautnya yang biru jernih. Pantai Pandawa juga dikenal dengan nama Secret Beach atau pantai rahasia karena letaknya yang relatif tersembunyi di balik bukit-bukit berbatu. Meski demikian, akses ke Pantai Pandawa kini semakin mudah dicapai dengan kendaraan bermotor. Bukit-bukit kapur yang berderet dan menjulang menuju ke pantai ini justru menjadi daya tarik tersendiri bagi turis, serta menciptakan pemandangan eksotis yang menarik untuk diabadikan. Letaknya yang berada di timur Pulau Bali, membuat Pantai Pandawa bisa dijadikan sebagai opsi untuk menyaksikan panorama matahari terbit alias sunrise. Jika berencana berburu sunrise di Pantai Pandawa, pastikan mengetahui waktu yang pas sehingga tak ketinggalan momen tersebut. Sebab terbitnya fajar bisa berubah dari waktu ke waktu. Masuk ke kawasan Pantai Pandawa dikenakan biaya masuk yang tergolong murah, di bawah 10.000 per orang. Harga tiket tersebut belum termasuk biaya parkir yang menyesuaikan jenisnya. Parkir motor sekitar 2.000 dan mobil sekitar 5.000. Sementara jam buka Pantai Pandawa mulai dari pukul 7 pagi WITA sampai dengan pukul 6 sore WITA. Waktu terbaik mengunjungi Pantai Pandawa sebaiknya pagi atau sore karena cuacanya yang tidak terlalu panas. Pantai Nihiwatu yang berada di wilayah Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu tujuan para surfer atau peselancar kelas dunia untuk mencoba keganasan ombak pantai tersebut. Bahkan para peselancar menjuluki pantai ini dengan sebutan God's Love. Oleh karena itu banyak wisatawan yang berasal dari luar negeri untuk dapat menikmati keindahan dan kedahsyatan ombak di Pantai Nihiwatu. Tidak sembarang orang untuk dapat melakukannya, termasuk orang Sumba sendiri. Karena pantai ini merupakan salah satu tempat favorit untuk berselancar, maka demi menjaga keamanan dan keselamatan peselancar, terdapat sebuah aturan yang harus ditepati, yaitu peselancar tidak dapat berselancar bersamaan dalam satu waktu. Batasan peselancar yang ada di sini hanya 10 orang saja. Apabila sudah ada peselancar di pantai, maka peselancar lainnya harus menunggu giliran. Ada beberapa aktivitas yang dapat dilakukan, seperti memancing, snorkeling, scuba diving, menaiki perahu ke daerah Teluk Pantai Kondamaloba, mengamati burung-burung, bersepeda gunung hingga trekking ke air terjun. Ombak di pantai ini merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia, bahkan merupakan ombak tercepat di dunia. Pantai Nihiwatu bahkan berhasil mengalahkan keindahan panorama terkenal di Hawaii, yaitu Henley Bay. Hal tersebut membuat Resort Nihiwatu berhasil memenangkan penghargaan sebagai hotel terbaik kedua di Indonesia pada tahun 2012. Walaupun pemilik resort ini adalah seorang warga negara asing, namun karyawannya adalah penduduk asli dari negara Indonesia dan mereka menjaga dengan baik dan kebersihan pantai dan fasilitas yang ditawarkannya. Pantai
Pangandaran adalah salah satu pantai terbaik di Kabupaten Pangandaran yang letaknya berada di selatan Jawa Barat dan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Tak heran jika destinasi wisata ini tak pernah absen oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Pantai ini merupakan ikon pariwisata di Kabupaten Pangandaran. Keistimewaan yang menjadi daya tarik wisatawan pengunjung dapat menikmati sunrise dan sunset dari satu wilayah yang sama. Tak hanya panorama alam dan pantai, di Pangandaran juga terdapat sebuah taman wisata alam yang menjadi kawasan konservasi beberapa flora dan fauna. Di lokasi tersebut juga terdapat situs peninggalan masa kerajaan Hindu Buddha, yaitu Prasasti Batu Kalde, Nandi dan Yoni, serta beberapa gua alami dan buatan. Destinasi wisata ini memiliki dua sisi pantai, yaitu timur dan barat. Pantai barat memiliki ombak yang tidak begitu besar, dengan hamparan pasirnya yang luas membentang di sepanjang sisinya. Aktivitas yang bisa dilakukan di pantai ini diantaranya seperti berenang, menaiki perahu menuju pasir putih, atau berkeliling di TWA Cagar Alam, snorkeling, berkuda, berkeliling Pangandaran dengan menyewa mobil goes atau trail mini, surfing, berjemur di bawah matahari, atau menikmati pemandangan sekitar sembari menunggu menyaksikan matahari terbenam. Wisatawan juga bisa membeli ikan langsung dari nelayan dengan kualitas yang masih segar. Aktivitas yang bisa dilakukan di pantai timur diantaranya seperti water sport, memancing, berkeliling pantai menggunakan mobil goes, sepeda tandem dan juga trail mini, ataupun sekedar duduk untuk menikmati suasana panorama di pantai timur. Bagi wisatawan yang ingin membawa pulang oleh-oleh, di lokasi ini juga terdapat pusat belanja yang menjual beragam pernak-pernik kerajinan, pakaian pantai, serta oleh-oleh makanan khas Pangandaran seperti jambal roti dan ikan asin. Pantai Sawarna adalah pantai yang berada di Desa Sawarna, Kecamatan Baya, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Desa wisata yang sedang naik daun di kalangan wisatawan domestik dan mancanegara. Sawarna memiliki daya tarik karena banyak aneka ragam wisata. Banyak wisatawan domestik yang datang dari berbagai kota, seperti Tangerang, Jakarta, Bogor, Depok, Bandung, dan sekitarnya. Selain memiliki banyak pantai indah, juga karena lokasinya yang bisa ditempuh dengan kendaraan pribadi seperti motor dan mobil. Itu sebabnya Sawarna dijadikan sebagai tempat alternatif untuk liburan. Pantai Sawarna terdiri dari beberapa pantai dengan panorama yang berbeda-beda. Mulai dari Pantai Karang Traje Sawarna, Pantai Tanjung Layar Sawarna, Pantai Karang Seupang Sawarna, Pantai Ciantir Sawarna, Pantai Teluk Lekon Pari Sawarna, hingga Pantai Karang Bogor Sawarna. Di kawasan Pantai Sawarna ini, ada banyak sekali goa-goa yang memiliki pemandangan eksotis. Kita bisa menjelajahi goa-goa sambil mengabadikan dengan jepretan foto. Beberapa goa yang masuk ke dalam kawasan Pantai Sawarna adalah Goa Langir, Goa Seribu Candi, Goa Kanekes, serta Goa Harta Karun. Saat ingin pergi trekking menjelajahi goa, sebaiknya menyewa tour guide yang sudah disediakan oleh pihak pengelola. Hal ini dilakukan supaya tidak tersesat saat berada di dalam goa. Saat berwisata, pastinya budget menjadi hal yang selalu dipertimbangkan. Namun kalau berlibur ke Pantai Sawarna, tidak perlu khawatir dengan masalah budget, karena harga tiket masuk terbilang cukup murah. Untuk harga tiket masuk di hari Senin sampai Jumat hanya 5.000. Pada hari Sabtu Minggu atau tanggal merah dan libur nasional, harga tiket masuk ini dibanderol dengan harga 10.000. Tentu saja biaya tidak termasuk dengan tarif parkir kendaraan. Untuk tarif parkir motor hanya 5.000 saja, sedangkan untuk parkir mobil hanya 10.000. Kabupaten Pacitan di Jawa Timur punya segudang objek wisata alam yang tak hanya indah, namun juga unik. Salah satunya seruling laut di Pantai Klayar. Pantai Klayar berada di Desa Salak, Kecamatan Doyorojo, Kabupaten Pacitan. Dari pusat kota, jaraknya sekitar 40 km ke arah barat atau sekitar 2 jam perjalanan. Pantai Klayar menjadi inspirasi untuk salah satu lagu dari Lord Didi Kempot alias Godfather of Broken Heart. Di tengah keindahan alam di sekitarnya, Pantai Klayar menyimpan keunikan berupa seruling laut, berupa lubang di tengah karangnya,
yang jika tertampar ombak dan dibarengi air, maka akan mengeluarkan suara mirip alat musik. Karang-karang yang membingkai pantai Klayar juga menjulang tinggi dan besar, bahkan hingga ke tengah perairannya. Banyak pengunjung mengatakan kalau pemandangan di sini mirip dengan di Tanah Lot, Bali. Ada gugusan karang yang menarik dipandang mata, yakni yang bentuknya mirip patung Sphinx seperti di Mesir. Jika berkunjung ke pantai Klayar, kita tak hanya dapat melihat keindahan air laut saja, tetapi juga akan disuguhkan pemandangan alam di sekitarnya. Kita bisa melihat air pantai jernih berwarna hijau kebiru-biruan yang dilengkapi dengan hadirnya batu karang. Salah satu daya tarik dari pantai Klayar adalah hadirnya air mancur alami yang berasal dari lubang di batu karang. Kabarnya air mancur ini memiliki tinggi mencapai 10 meter jika dihitung dari sumbernya. Namun ukuran air mancur ini dapat berubah tergantung dari kuatnya ombak pantai. Selain pasir putih dan air laut yang cantik, kita juga bisa melihat deretan karang hitam atau gurun karst yang berada di tepian pantai. Jangan kemana-mana ya sahabat 10 Amazing, karena setelah ini kami akan menyampaikan kelanjutan informasi tentang 10 pantai terindah di Indonesia. Jangan pindah channel dulu ya, tetap di TV 10, inspirasi dan edukasi. Kembali lagi di 10 Amazing. Kita lanjut lagi ya dengan 5 pantai terindah di Indonesia berikutnya. Langsung saja simak informasinya, check it out. Gili Trawangan merupakan salah satu pulau tersohor di Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang menyuguhkan pemandangan yang menakjubkan. Gili Trawangan memiliki luas sekitar 340 hektar, panjang 3 km dan lebar 2 km. Gili Trawangan memiliki pantai pasir putih yang membentang dari timur ke barat. Dari sepanjang pantai di Gili Trawangan, bisa menyaksikan sunrise dan sunset di satu pantai. Panorama sunrise dan sunset di pulau ini sudah terkenal keindahannya. Pantai di Gili Trawangan juga terkenal dengan airnya yang sangat jernih dengan gradasi biru kehijauan. Tak hanya itu, pesona bawah laut di pantai ini juga tak mengecewakan. Selain itu, kamu juga bisa berenang di laut yang asri dan bersih ini. Karena pulau ini bebas dari kendaraan bermotor, bersepeda adalah pilihan yang tepat untuk menyusuri Gili Trawangan. Kamu bisa bersepeda di pagi atau sore hari untuk menikmati keasrian pulau dengan udara segar bebas polusi. Kamu bisa menyewa sepeda dengan harga terjangkau. Sambil bersepeda di pinggir pantai, jangan lupa untuk berhenti sejenak untuk menikmati pemandangan pantai Gili Trawangan yang menakjubkan. Tak jauh dari pelabuhan Gili Trawangan, wisatawan dapat menemukan area konservasi penyu. Warga di Gili Trawangan memang memiliki tradisi pelestarian penyu. Pantai di Gili Trawangan merupakan salah satu habitat asli penyu. Konservasi penyu ini kerap menjadi pusat perhatian wisatawan mancanegara. Di tempat ini telur penyu dieramkan sampai menetas menjadi tukik di kandang. Setelah menetas, tukik-tukik dipindahkan ke dalam kolam perawatan. Tukik kemudian dipelihara selama 6-8 bulan hingga siap dilepas ke laut terbuka. Wisata Gili Trawangan ini bisa jadi rekomendasi wisata edukasi bagi anak-anak. Pantai Losari terletak di Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pantai Losari merupakan salah satu ikon Makassar.
Pantai Losari merupakan kawasan favorit warga Makassar untuk menghabiskan waktu pada sore hari atau akhir pekan. Kondisi pantai membentang dari utara ke selatan sepanjang 950 meter dan menghadap matahari tenggelam menjadikan Pantai Losari sebagai objek yang menarik untuk rekreasi. Pantai Losari dapat dijangkau dengan kendaraan pribadi maupun umum. Jika berangkat dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, waktu tempuh rata-rata 40 menit melalui jalan tol. Namun jika berangkat dari Pelabuhan Soekarno, maka waktu tempuh untuk sampai di Pantai Losari kira-kira 20 menit saja. Pantai Losari tidak memiliki jam buka secara khusus, sehingga bisa dikatakan terbuka 24 jam. Namun pengunjung biasanya ramai pada pukul 3 hingga pukul 10 WITA. Pengunjung tidak dikenakan biaya tiket masuk di kawasan Pantai Losari. Hanya saja pengunjung akan dikenakan biaya parkir di sekitar kawasan pantai. Pengunjung Pantai Losari juga akan melakukan wisata religi di salah satu masjid ikonik di Makassar, yakni Masjid Terapung Amirul Mukminin. Sehingga pengunjung yang beragama Islam dapat berwisata sembari beribadah. Masjid Amirul Mukminin memiliki bentuk seperti rumah adat tradisional Sulawesi Selatan. Masjid ini mulai dibangun 2009 dan rampung pada Desember 2012, yang kemudian diresmikan oleh Yusuf Kala. Di Pantai Losari terdapat pemisah antara laut dan daratan yang berfungsi sebagai pemecah ombak. Pemisah ini berupa bebatuan yang di atasnya dibangun anjung-anjungan yang menjadi fasilitas untuk ruang publik. Anjungan ini diberi nama berdasarkan suku di Makassar, seperti Anjungan Bugis, Anjungan Makassar, Anjungan Toraja hingga Anjungan Mandar. Di sini kita juga bisa melakukan foto atau selfie dengan latar belakang tulisan Pantai Losari yang terkenal. Setelah puas selfie, kita bisa menuju ke monumen-monumen patung pahlawan Sulawesi Selatan. Pantai Kuta yang berbatasan dengan Jalan Pantai Kuta yang searah dengan Jalan Legian ini memiliki panorama pantai yang cukup menawan. Dengan hambatan pasir putih, Pantai Kuta adalah kawasan lepas pantai selatan Indonesia yang terkadang ombaknya yang cukup tinggi. Dengan ditumbuhi pepohonan di sepanjang pantai, membuat wisatawan sangat betah di pantai pada saat siang dengan kondisi matahari terik sekalipun. Wisatawan dijamin aman dan nyaman karena penjagaan dari Satgas Pantai Kuta yang memberikan pelayanan terbaik bagi wisatawan yang kemungkinan takut dari gangguan kriminalitas. Keamanan Pantai Kuta selalu memberikan peringatan dengan pengeras suara untuk tetap hati-hati jika membawa barang bawaan dan anak-anak. Pantai Kuta bisa dijangkau dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Apabila kita menuju Kuta dari Bandara Ngurah Rai, kita hanya memerlukan waktu sekitar 10 menit. Sementara itu, jika ingin menggunakan kendaraan umum, kita bisa menaiki bus kura-kura, Transmetro, atau Komatra dari Bandara Ngurah Rai. Tarif menuju Kuta sekitar 10.000 hingga 20.000 per orang. Pantai yang satu ini menghadap ke arah barat. Alhasil, Pantai Kuta menjadi tempat yang mengagumkan untuk menyaksikan keindahan sunset atau matahari terbenam. Matahari di Bali umumnya terbenam sekitar pukul 18 WITA. Kita bisa memilih area Pantai Kuta manapun untuk mendapatkan spot terbaik. Matahari di pantai ini tenggelam dengan memancarkan warna oranye, kuning, dan jingga yang terlihat sangat cantik. Terletak di Desa Saleman, Kecamatan Seram Utara, Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Letak wilayah pantai ini tepatnya berada di Taman Nasional Manusela. Pantai Ora merupakan pantai alami dengan kejernihan airnya dan kebersihan pasirnya. Kawasan ini juga memiliki keindahan bawah laut yang sangat mempesona. Pantai Ora memiliki daratan yang tidak terlalu luas, karena wilayahnya sebagian besar berupa tebing, hutan tropis, dan barisan pegunungan. Namun Pantai Ora memiliki panorama bawah laut yang sangat indah. Air lautnya biru jernih, dengan pemandangan bawah laut yang masih minim sentuhan tangan manusia.
Wilayah ini banyak memiliki terumbu karang yang masih sangat sehat dan biota laut yang beragam. Selain menikmati pemandangan pantai dengan pasir putih dan laut biru yang indah, salah satu kegiatan yang wajib dilakukan adalah menyelam dan melihat keindahan bawah laut Pantai Ora yang begitu menakjubkan. Kita tak perlu terlalu dalam menyelam. Hanya sekitar 2-3 meter menyelam, kita sudah dapat melihat keindahan berbagai macam terumbu karang. Kita juga disambut dengan ikan-ikan kecil yang berenang. Tetapi jika ingin melakukan snorkeling, sebaiknya jangan dilakukan di perairan yang dangkal untuk mencegah agar kita tidak merusak koral. Karena terdapat banyak koral di perairan dangkal Pantai Ora. Jika ingin menikmati pantai dengan pemandangan yang berbeda, Pantai Pink Lombok dapat menjadi salah satu pilihannya. Pantai Pink Lombok terletak di Dusun Temeak, Desa Serewe, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pantai Pink Lombok atau Pink Beach Lombok juga disebut sebagai Pantai Tangsi. Keunikan pantai ini adalah pasir pantainya yang berwarna pink. Pantai Pink Lombok juga tak memiliki ombak besar, sehingga tempatnya cocok untuk mencari ketenangan. Pantai Pink Lombok merupakan destinasi utama ketika wisatawan berkunjung ke Lombok. Pantai Pink Lombok memiliki air yang jernih, sehingga wisatawan dapat melihat karang-karang dan ikan-ikan yang berwarna-warni. Snorkeling menjadi aktivitas favorit wisatawan di pantai ini. Untuk aktivitas ini, wisatawan diminta untuk membawa sendiri alat snorkeling, karena di sini tidak ada tempat penyewaan snorkeling. Untuk menuju Pantai Pink Lombok, kamu membutuhkan waktu sekitar 2 jam perjalanan dari Mataram. Rute ini sama dengan untuk ke Tanjung Ringgit, karena memang keduanya memiliki lokasi yang berdekatan. Namun gerbang untuk masuk ke Pantai Pink terletak sekitar 1 km sebelum sampai ke Tanjung Ringgit. Jika kamu bingung dan takut tersesat, kamu dapat melihat tulisan Pantai Pink 50 meter di sebuah rambu jalan sebelum sampai ke Tanjung Ringgit. Dari sana kamu hanya tinggal berjalan kaki untuk menuju ke tempat tujuan. Semakin terkenal Pantai Pink di Pulau Lombok, ternyata membuat biaya masuk semakin mahal. Hal ini disebabkan karena semakin ramainya wisatawan yang berminat untuk berkunjung ke pantai ini. Harga tiket masuk Pantai Pink bisa mencapai 50.000 per orang. Ini berlaku untuk turis dari negara asing. Sedangkan untuk lokal, biaya masuk sekitar 10.000 per orang. Hal ini tentu telah mengecewakan para wisatawan asing yang ingin menikmati keindahan Pantai Pink Lombok. Itu tadi 10 pantai terindah di Indonesia. Tak terasa 10 Amazing sudah menemani kalian sampai ke penghujung acara. Kini saatnya 10 Amazing pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton tayangan kami. Dan jangan lewatkan informasi lainnya di 10 Amazing. Tentu di hari dan waktu yang sama. Hanya di TV 10, inspirasi dan edukasi. Bye-bye.